Kita terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Jakarta Selatan. Naya, Kapolda memberi informasi kepada masyarakat tentang cara berkurban yang berguna di masa pandemi. Lalu seperti apa prosesnya? Ya, Amel dan juga pemirsa, memang Idul Adha pada hari ini khususnya yang dirayakan oleh umat Islam tentu berbeda karena berada pada saat pandemi dan juga pada masa PPKM darurat. Jika biasanya di momen Idul Adha hari ini biasa hanya menyiapkan hewan kurban kemudian dibagikan secara mentah, namun memang ada terobosan baru yaitu di mana hewan kurban ini nantinya akan diolah menjadi rendang dan tentunya akan mengajak mitranya itu para UMKM yang mempunyai restoran-restoran Padang kecil. Salah satunya ini di restoran rumah makan Padang Bu Emi yang biasanya berjualan di sekitar Blok M, namun karena PPKM darurat ia harus berhenti berjualan sekitar 3 minggu. Untuk itu Polda Metro Jaya ingin merayakan Idul Adha ini dengan membantu sesama khususnya untuk menggerakkan ekonomi para UMKM. Dan untuk mengetahui seperti apa teknisnya dan juga prosesnya dalam Idul Adha kali ini, saya sudah bersama, halo Bapak. Halo. Minal aidin wal faizin, selamat Idul Adha Pak. Pak, ini menarik Pak, Idul Adha hari ini. Saya jadi ini ya Pak ya, kita duduk aja bareng ya Pak ya. Idul Adha ini biasanya kan motong kurban terus dibagi langsung nih Pak. Ada yang beda ya Pak, dijadiin rendang, terus juga kerjasama dengan UMKM, terus juga rencana juga dibagikan kepada para isolasi mandiri ya Pak warga. Ini seperti apa nih Pak? Kami membuat inovasi tentunya untuk sekaligus menjadi solusi bahwa dengan bekerja sama dengan UMKM, kemudian dijadikan rendang, pasti tidak ada kerumunan. Kemudian juga bisa membantu ibu-ibu Uda sama Uni yang restorannya terdampak karena pandemi ini. Ini kira-kira. Jadi ibadahnya dapat, kemudian ekonominya dapat, prokesnya juga dapat. Untuk teknisnya nih, berapa UMKM yang dilibatkan, kemudian berapa banyak nanti yang akan didistribusikan kepada masyarakat? Di Polda kami bekerja sama dengan 10 rumah makan Padang UMKM. Jajaran saya dapat informasi dari Kapolres totalnya sekitar 35, jadi Polda. Kami di Polda saja itu sekitar 8 ton, kemudian di Polres jajaran. Itu di Polda dari 8 ton itu menjadi 10.000 paket kotak ini seperti ini Mbak. Ini 10.000, ini isinya 800 gram. Ini sudah Uni sudah udah masak dan sudah disajikan ini. Ini ada yang ini sudah sudah siap diberikan kepada masyarakat ini, kira-kira gitu. Ya. Untuk titik-titik masyarakatnya nih Pak, di mana aja untuk masyarakat yang membutuhkan, atau tadi yang beda untuk membantu para warga yang isolasi mandiri? Ya nanti ini nanti Pak Sambodo nanti akan antar patroli lalu lintas akan mengantar ke titik-titik yang sudah kita identifikasi. Jangan sampai nggak sampai ya Pak Sambodo ya. Nah, nanti kami bagikan ke Selam Area, ke masyarakat yang terdampak akibat COVID, kemudian masyarakat yang padat penduduknya gitu. Mudah-mudahan bisa barokah, bisa membawa inilah bagi mereka, bisa menikmati. Berarti Pak ini UMKM yang dipilih yang kecil ya Pak, yang dampaknya kecil. Lalu teknis kedepannya nih Pak, akan ada bantuan juga untuk para UMKM, memperhatikan UMKM kecil kerjasama seperti ini lagi atau seperti apa? Ini akan terus kita lanjutkan. Tadi Uni sudah banyak saya dengar apa yang menjadi keluh kesahnya. Nanti ke depan kita akan kerjasamakan karena di situ juga ada gerai SIM Polda Metro. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan kelompok UMKM ini gitu. Berarti sistemnya door to door? Door to door, iya. Bapak, ini kan salah satu dampaknya karena PPKM darurat nih Pak. Ini kan udah mau tanggal 20 ya Pak ya, berarti udah mau akhir. Apakah ada perpanjangan antisipasi dari pihak kepolisian seperti apa nih Pak untuk jika ada perpanjangan atau untuk meminimalisir penyebaran COVID-19? Kami prinsipnya siap melaksanakan ya keputusan dari pemerintah pusat. Sampai sekarang juga terobosan-terobosan untuk bagaimana supaya pandemi ini bisa kita bisa memutus mata rantai ya, terus kita kerjakan di basis komunitas. Ya yang paling pokok barangkali ya membantu masyarakat dari sisi ekonomi. Ini yang terus kami evaluasi
Terus perbaiki supaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, bukan hanya kesannya mempersulit masyarakat. Pak, ini beberapa minggu terakhir data dari aktivitas masyarakat yang sudah menurun sudah 20% begitu ya Pak. Target kan 50% ya Pak. Lebih. Apakah sudah mencapai target Pak untuk saat ini Pak? Kalau dari Google Mobility Index sebenarnya sudah 50%, sudah 50%. Ya, cuma di residensial memang. Sedang kita pikirkan bagaimana pola pembatasan mobilitas di permukiman, ini kita sedang atur. Nanti kita akan berikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah nanti bagaimana bersama Forkopimda DKI Jakarta tentunya. Artinya ada kemungkinan perpanjangan nggak nih Pak? Nggak tahu ya, tapi pokoknya apapun kita siap laksanakan yang sebaik-baiknya. Makanya saya masuk kampung keluar kampung ini supaya bisa tahu situasi lapangannya seperti apa. Termasuk ide membuat rendang dari daging kurban ini setelah ketemu dengan teman-teman. Iya, saya melihat ternyata ada begini-gini. Jadi wah, ini solusi nih, kita buat rendang aja. Dulu saya bekerja sama dengan warteg pada saat puasa. Sekarang saya pikir kalau rendang ini kan tahan lama. Dan ribuan loh UMKM rumah makan Padang di Jakarta ini. Berapa banyak yang bisa kita bantu. Kalau semua daging kurbannya ini dipotong di RPH, lalu kemudian dikerjasamakan dengan UMKM rumah makan Padang, itu kan dampak ekonominya luar biasa. Jadi pandemi ini bukan memperkecil ruang kita untuk melaksanakan ibadat. Saya kira di pandemi ini justru kesempatan kita untuk saling membantu, saling menolong, itu justru makin terbuka. Pak, ini sedikit ada pertanyaan lagi Pak terkait ini nih Pak. Ada oknum yang memasukkan misalnya swab antigen, kemudian PCR sampai vaksin, kartu vaksin nih Pak. Dari kepolisian sendiri apa nih Pak antisipasinya untuk membuat mereka ini jerak? Karena kan mungkin pihak kepolisian, masyarakat juga udah sama-sama kerja keras untuk menekan penyebaran. Terhadap oknum seperti itu apa yang akan dilakukan nih Pak? Sistem penerbitan surat saya kira yang perlu diperbaiki. Kepada mereka yang melakukan kejahatan saya kira pasti proses hukum dan sudah ada kita tangkap. Baik yang menimbun obat, memalsukan sertifikat vaksin, memalsukan surat bebas PCR ya negatif, itu sudah banyak kita tangkap. Kemudian kalaupun masih terjadi, kita selalu koordinasi, kita selalu sistem barcode dan sebagainya kita akan kembangkan. Ya, kita berusaha memperbaiki di akar masalahnya supaya tidak kemudian banyak orang yang bisa menyalahgunakan. Gitu. Ditelusuri dari konsumen sampai produsennya juga Pak? Ya, kira-kira gitu. Saat ini sudah dilakukan? Ya, kita sudah kerjakan, kita sudah. Terus kan kita ada satgas. Ada tugas masing-masing. Jadi masyarakat bisa mengajak. Ya, jadi di basis komunitas ada satgas penegakan hukum ada, satgas vaksin ada, semuanya satgas pembagian sembako ada. Ini mungkin ada yang mau ditanya ke Uni. Iya, Uni terakhir nih Uni harapan ini kepada pemerintah dan juga mungkin Pak Kapolda nih. Harapan saya lebih baik lah dari ini lagi, terus terbantu banget, terbantu banget, betul-betul terbantu. Terus harapan saya satu lagi, PPKM juga bisa cepat selesai lah COVID ini ya, kita bisa usaha lagi gitu Pak, bisa ada pemasukan lagi gitu. Semuanya yang jual makanan yang dampaknya benar-benar parah. Ya, amin. Makasih Mbak Emi dan juga Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Dan abis ini Amel dan juga pemirsa, Pak Fadil mau ngajak saya lebaran bareng di sini. Ini saya sudah cobain. Habis ini saya akan berlebaran bareng sama Pak Kapolda dan juga Ibu Emi dan berharap di Idul Adha ini menjadi ladang untuk untuk ladang pahala buat kita semua dan juga bisa berbagi sesama untuk meningkatkan kembali roda ekonomi nasional dan pandemi segera pulih dan kita sama-sama bangkit. Amel. Terima kasih Naya atas laporannya. Selamat Idul Adha untuk semuanya yang di sana ya. Selamat bertugas kembali.